Semalam itu ulang tahun Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras, ya, induk dari Pondok Pesantren di Nahdlatul Ulama yang ke-192. Jadi di situ tempat Kiai Hashim Asy'ari juga belajar dan mengambil istri di situ, ya, memperistri dari Tambak Beras. Dia mempondok yang sangat kokoh akarnya ke dalam, ya, dan besar sekali pengaruhnya karena murid-muridnya menyebar di mana-mana. Dan saya menyaksikan semalam bahwa Kiai Ma'ruf Amin semakin malam suaranya terang sekali ketika memberikan pengarahan. Kiai Maimun Zubair yang umurnya 92 tahun semakin malam juga semakin, wah, ini betul-betul karena cinta. Sekian bulan yang lalu pada Hari Pers Nasional kita ketemu di hotel, saya panggil langsung Tuan Presiden. Tuan Guru Bajang Zainul Majdi, inilah pemimpin kita dari Sabang sampai Merauke. Sambutlah pemimpin baru yang muda dan berkarisma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan seluruh bapak-bapak dan ibu-ibu, para jamaah Masjid As-Sabirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada pagi hari ini kita bersama dalam keadaan sehat walafiat, diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Salat subuh berjamaah ini adalah salah satu dari ibadah yang sangat dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau. Kalau kita membaca dalam sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang keadaan kota Madinah, maka disebutkan bahwa kalau orang datang ke Madinah, dia hampir tidak bisa membedakan mana siang dan mana malam, mana pagi dan mana petang. Salah satu sebabnya adalah karena paginya Madinah itu tidak kalah ramainya dibanding dengan petangnya Madinah. Artinya subuh pada Madinah, waktu fajar di kota Madinah itu ramai sekali dengan para penduduk Madinah, para sahabat yang dipimpin oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengisi dan memenuhi masjid yang 25 kali 25 meter yang dibangun oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Maka ketika ada pertanyaan dari para sahabat, pertanyaan itu tidak mesti dengan ungkapan langsung bertanya kepada Rasul, tetapi dari pandangan mata para sahabat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang seakan-akan bertanya, "Ya Rasulullah, kok kita ini untuk subuh betul-betul Rasul sallallahu alaihi wasallam Anda ajak kami untuk datang ke masjid, untuk salat di masjid?" Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Basyirul masya'in bizulam bin nuri tam yaumal qiyamah." Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan di kegelapan pada saat banyak saudara-saudaranya masih tertidur dalam lipatan malam, di tengah-tengah udara yang
Di Madinah itu seperti halnya gurun pasir. Kalau lagi musim dingin, dinginnya ekstrim sekali. Bukan karena cuaca, tapi karena angin gurun. Maka pada saat-saat yang dingin seperti itu, ada masya'ina bizulam. Ada yang memilih untuk melepaskan selimutnya. Memilih untuk mengambil air wudhu yang dingin. Dan lalu menyiapkan diri, kemudian berjalan ke masjid. Kata Rasul, berikanlah kegembiraan, kabar gembira bagi yang mau menempuh kegelapan pada saat fajar itu, dengan nanti Allah akan balas di hari kiamat dengan cahaya yang terang benderang. Pada saat orang-orang banyak di akhirat itu mencari jalan kemana untuk mendapatkan naungan dan kebaikan di akhirat kelak. Ini yang disebut oleh para ulama dengan al-jaza min jinsil amal. Jadi kalau kita bapak-bapak dan ibu-ibu ingin berinvestasi untuk akhirat kita. Kita misalnya ingin punya obsesi tertentu. Boleh punya obsesi. Ya. Jadi kalau Islam itu mengajar fitrah manusia itu punya cita-cita. Cita-citanya itu beda-beda. Seperti ayat yang saya baca tadi, Qul kullu ya'malu ala syakilati. Katakan Muhammad, persilahkan kepada umatmu, kepada hamba-hambaku itu untuk ya'malu ala syakilati. Masing-masing itu beraktivitas, masing-masing bekerja, masing-masing menempuh ala syakilati. Apa yang memang menjadi kecenderungannya. Maka kalau di dunia itu ada 1001 profesi, ada 1001 ruang yang bisa diisi oleh kita sebagai orang yang beriman, maka seperti itu juga di akhirat kelak. Gambarannya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa surga-surga itu punya banyak sekali pintu-pintunya. Kalau orang yang di dunia itu sukanya sholat, maka dia masuk, ada tulisannya babus shalah. Kalau orang yang suka berpuasa dan melatih dirinya untuk mengendalikan hawa nafsu, untuk menekan emosinya, untuk mau memberi maaf, mau mengalahkan keinginannya untuk sesuatu yang lebih besar dan lebih mulia, ada namanya babur rayyan. Yang Anda tahan di dunia itu, maka Anda nanti akan mendapatkan balasan dan ganjarannya yang luar biasa di sisi Allah. Ada juga babus sedekah, ada babul jihad, dan sebagaimana 1001 kebaikan di dunia, ada 1001 pula jalan untuk nanti masuk ke dalam surga. Kata Rasul, di antara semua sahabatku hanya ada satu yang diberikan oleh Allah pilihan mau masuk dari pintu yang mana. Yang satu itu namanya Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa Abu Bakar bisa dapat seperti itu? Karena effortnya juga di dunia tidak seperti yang lain. Jadi pada saat yang lain masih mikir menerima iman, beliau tidak pernah berpikir menerima iman. Beliau langsung menerima dengan sepenuh-penuh keyakinan apapun yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika pulang dari Isra dan Mi'raj, Nabi menyampaikan, "Bapak-bapak, ibu-ibu, semalam saya diperjalankan oleh Allah dari sini ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke atas Sidratul Muntaha." Orang Arab saling tengok satu sama lain. Yang sudah Islam pun pada saat itu banyak yang keluar menganggap bahwa Rasulullah SAW ada sesuatu. Orang sekarang bilang mungkin kok koslet sedikit lah. Ini berita benar-benar sudah di luar kemampuan kita untuk mencernanya. Abu Bakar lagi di pasar pada waktu itu di Mekah. Datang salah seorang Quraisy dan mengatakan, "Abu Bakar, tuh lihat sahabatmu lagi bercerita sesuatu yang tidak masuk akal." Apa ceritanya?
Dia bilang semalam dia dikirim ke atas Sidratul Muntaha lewat Masjidil Aqsa. Padahal dari sini ke Masjidil Aqsa Anda tahu itu 3 bulan perjalanan. Kok bisa dalam sekejap semalam temanmu itu bisa bolak-balik? Apa kata Abu Bakar? Kalau dia ngomong begitu saya percaya. Yang begitu itu kecil dibanding apa yang saya percayai sebelumnya dari apa yang dia katakan. Setiap hari dia menyampaikan bahwa dia datang dengan berita dari langit. Dia datang dengan apa-apa yang Allah wahyukan kepadanya dan saya percaya. Apalagi hanya sekedar berita perjalanan semalam bolak-balik dari sini ke Masjidil Aqsa. Abu Bakar dikasih kesempatan untuk memilih mana saja karena effortnya di dunia juga luar biasa. Maka bapak-bapak dan saudara, ibu, apa yang kita sajikan di dunia, hal-hal yang baik, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalasnya sesuai dengan kadar pengorbanan dan apa yang kita berikan dari pikiran, waktu, tenaga, dan kesungguhan kita, serta yang paling pokok, keikhlasan kita di dalam melakukan kebaikan itu. Mudah-mudahan subuh kita ini subuh yang ikhlas. Kalau tidak ikhlas sayang juga ya. Sudah capek-capek melepas selimut, ambil air wudhu, tapi gara-gara tidak ikhlas maka semuanya itu yazhabu habaan kata ulama. Dia menguap saja seperti uap air laut di tengah panas yang sangat terik. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, para ahli di dalam ilmu tentang apa yang disebut dengan tahawul hadari atau perubahan peradaban di dunia. Mereka mengatakan bahwa Islam itu yang dibawa oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebenarnya mukjizat Rasul itu ada 2. Yang pertama Al-Quran. Al-Quran adalah sesuatu yang istimewa dibanding semua mukjizat yang lain. Kalau mukjizat yang lain itu fenomena alam. Musa itu tongkatnya membelah Laut Merah, itu fenomena. Alam artinya unsur-unsur yang ada di alam ini dikendalikan oleh Allah dan kemudian lahirnya sesuatu yang mukjizat. Nabi Isa alaihissalam menghidupkan orang yang mati. Itu juga fenomena alam. Terjadi di alam, dilihat. Maka mukjizat-mukjizat para nabi dan rasul itu hanya berpengaruh bagi orang-orang yang ada pada saat mukjizat itu terjadi. Karena dia menjadi mukjizat bagi orang yang menyaksikannya. Tapi bagi orang yang datang setelahnya, dia menjadi berita-berita. Al-Quran itu beda. Al-Quran yang diturunkan oleh Allah menjadi mukjizat kapan saja. Mukjizat yang paling fair. Ya. Paling fair karena semua orang bisa menilainya. Kalau mukjizat yang terjadi sekali itu, maka itu bergantung dari bagaimana indahnya berita yang disampaikan. Kalau beritanya menarik, kalau beritanya indah sekali, kalau beritanya itu meyakinkan, mungkin yang diberitahu akan beriman. Tetapi kalau Al-Quran ini, Anda bisa menilainya dengan akal dan hati Anda setiap saat, setiap waktu. Maka saya sebagai seorang muslim yakin dengan keimanan saya. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menantang siapapun, Anda sendirian maupun Anda kolektif. Anda bisa mengumpulkan seluruh resources yang ada di dunia ini. Kumpulkan segala manusia yang punya talenta sastra yang paling tinggi. Kalau sekarang itu ada namanya hadiah Nobel sastra. Kumpulkan para ahli Nobel
para juara pemenang Nobel untuk sastra itu, seluruh dunia. Orang-orang yang ahli bahasa Arab dimanapun. Di negara-negara Arab itu ada nama Majma'ul Lughatil Arabiyah, yaitu satu institut bahasa Arab di setiap negara-negara Arab. Di Mesir ada, di Saudi, di mana-mana ada. Kumpulkan mereka. Lalu jawab tantangan Allah Subhanahu wa taala. Apa tantangan Allah Subhanahu wa taala? Ada tingkatan-tingkatannya di dalam Al-Qur'an. Yang pertama, falyatu bihaditsim mislihi. Datangkan seperti Al-Qur'an ini. 30 juz. Dengan kadar kemukjizatan yang seperti ini. Dari sisi diksinya, dari sisi keindahan bahasanya, dari sisi pilihan katanya, dari sisi makna yang dikandungnya, dari sisi substansinya terhadap apa yang terjadi di masa-masa yang lalu, masa kini dan masa yang akan datang. Tidak ada yang bisa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, qul la ijtama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal qur'an la ya'tuna bimithli. Bukan hanya manusia yang ditantang oleh Allah. Tidak hanya sumber daya insani, tapi bahkan sumber daya yang sifatnya supranatural. Kalau bahasa kita mungkin di Indonesia kan kita kenal namanya budaya atau kebiasaan kita menyebut tentang jin, ada demit-demit dan segala macam itu, jin ifrit segala macam. Kalau bahasa Al-Quran, datangkan sumber daya semua itu. La ya'tuna bimithlihi. Mereka tidak akan bisa menjawab tantangan itu. Tidak bisa dengan seluruh Al-Quran bi'ashri suwarin. Coba 10 surah saja. Nggak usah yang panjang-panjang. Kalau mau pilih yang pendek-pendek, ambil yang paling pendek. Tidak ada juga yang bisa menjawab. Kalau tidak bisa bi'ashri suwarin, masa bisuratim mislihi. Maka dengan satu surah yang paling pendek. Bapak Ibu, ingat surah yang paling pendek? Apa surah yang paling pendek? Inna a'tayna kal kautsar. 3 ayat saja. Jadi Allah sudah memberi diskon yang luar biasa untuk membuktikan kebenaran Al-Quran. Mulai dari Al-Quran 6.634 ayat sampai 10 surah saya pilih yang paling pendek. Masih juga belum bisa. Tiru surah yang paling pendek 3 ayat. Masih juga belum bisa. Maka datanglah tantangan terakhir, falyatu bisuratim mim mislihi. Bedanya apa? Tantangan terakhir ini adalah datangkan yang agak-agak mirip lah dengan surah yang paling pendek. Dengan kata lain secara lugas, buat surah atau seperti surah dengan 3 ayat dan coba buat yang agak-agak dimiripkan. Kalau dari sisi kandungannya tidak bisa sepenuh, seutuh, seindah, sesubstantif, sehebat Al-Quran, maka paling tidak dari sisi keindahan uslubnya saja. Itu pun tidak ada yang bisa sampai saat ini. Kalau bapak-bapak dan ibu melihat bagaimana tidak sedikit orang yang mencoba untuk mencari kelemahan umat Islam, maka sungguh-sungguh mengherankan. Tidak ada yang bisa untuk membuat 3 ayat yang dimirip-miripkan dengan Al-Quran sampai saat ini, di mana kemajuan ilmu dan teknologi sudah sangat luar biasa, di mana khazanah kesusastraan Arab itu juga sudah berkembang luar biasa. Tapi tantangan Al-Quran tak ada seorang pun yang bisa menjawab hingga saat ini. Maka saya sebagai muslim meyakini betul. Tidak perlu terlalu banyak teori, cukup dari satu sisi saja, bahwa tak seorang manusia pun secara kolektif dalam jumlah manusia yang semakin lama semakin banyak. Sekarang sudah ada 6 sampai 7 miliar manusia.
Tapi tidak ada. Dengan